Gimana? Emang saya tuh lagi pusing, Mbak Rara. Pusing kenapa tuh, Pak? Waktunya rakyat tahu. Pak RT. Bayar cai, bayar listrik. Bapak, Pak RT. Hmm, Ini titipan surat saya yang semalam buat diurusin. ya udah taruh sana situ. Bapak ini kayak orang sibuk terus atau siang-siang gini mah santai atuh Pak, ini kayak orang pusing. Emang saya tuh lagi pusing, Mbak Rara. Pusing kenapa tuh Pak? Nih, besok teh ya, kan anak saya tuh ulang tahun. Si Caca. Oh, selamat atuh buat sampein ke anaknya Bapak. Tapi bikin saya pusing teh, si Caca teh minta beliin boneka. Cenah. Boneka apa tuh sini coba lihat. Ah, ini. Alah, saya ini boneka lagi viral banget. Saya emang Namanya Ambalabu. Ini mah anak zaman sekarang lagi pada suka tuh. saya emang nggak ngerti ambalabuan lah. Bapak. Mau saya beliin cepot tadinya mah. Atuh beli boneka mah beli we. Boneka-boneka yang murah di ini. Di mana? Saya ada ya. Nih. Produk lokal, Pak. Lucu banget ini. Banget. Tuh. Alah. Ini teh ya yang buatnya saya kenal. Deket-deket sini. Beneran? Bener. Tapi ini beneran lucu kayak saya. Astagfirullah. Astagfirullah. Istighfar banyak umur. Di mana ini teh beli yang kayak gini teh? Ada, saya mau anterin lah, boleh kalau minta dianterin boleh. Tapi ini lusa harus sudah beres. Aman, ini mah urusan anak saya, urgent daripada nanti tantrum. Tapi emang lucu sih, cocok buat si Caca nanti. Ya. Yang warna pink ada kali nanti. Bagus. Yaudah tuh, ayo Ya sekarang Tapi Pak benar, ini kita nanti berangkatnya berdua. Berdua aja mas sama siapa Jangan lagi? atuh Pak, ih. Kenapa emang? Ini ajak pemirsa, ini rame-rame atuh. Aduh iya. Masa perginya berdua? Ingat. Pemirsa, pasaran juga kan? Mending udah ayo ikut sama saya aja sama Mbak Rara juga. Kita ke tempat boneka yang tadi. Ya, oke. Ayo, coba. Iya tuh. Jadi ini teh kita kemana Mbak? Nah, jadi sekarang kita langsung menuju tempatnya Pak, yaitu Studio Art Toys-nya Mas Iki yang letaknya berada di Babakan Sari, Bandung bagian timur. Oh, itu mah dekat rumah mantan saya atuh. Alah sih ya, kalau ketemu gimana Pak? Ya, nggak apa-apa sih Mbak. Nanti kita ajak aja. Tapi sayanya pulang. Aduh. Nah, jadi ini pemirsa tempat studio pembuatannya. Tapi kayak rumah biasa ya Mbak Rara. Ada emang rumah Bapak, ini tuh studionya sendiri. Pembuatannya juga mandiri. Juga tuh, ayo saya jadi makin penasaran. Ayo pemirsa, ikut. Ayo. Punten, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, masih ingat saya kan? Mbak Rara, Pak RT ya? Ini mah Mas Iki warga saya juga. Iya. Nah, gini Mas, kebetulan saya mau tanya, Mas masih jual barang yang waktu itu saya beli nggak? Kebetulan ini Pak RT mau kasih kado anaknya besok ulang tahun. Sekalian ini mau main ke sini silaturahmi gitu. Bener Mas. Ya boleh. Boleh, kebetulan nih lagi bikin juga. Masuk aja kali ya? Oh iya. Boleh. Makasih, Pak. Ayo Mbak Rara, udah nggak sabar. Nah, kalau gitu ajak pemirsa. Biar Waktunya rakyat tahu. Ayo. Waktunya rakyat tahu. Wah, Mbak Rara, ini mah anak saya pasti suka. Iya kan Pak, desainnya juga lucu-lucu. Ini tuh ya Pak, bahannya terbuat dari resin loh.
Resin. Motor resin, Mbak. Hmm. Ah, Bapak bukan, racing itu mah. Oh, Nah, jadi resin itu Pak terbuatnya dari getah pohon konifer. pohon Natal bukan, Mbak? Betul Pak. Nah, toys ini sendiri bahan dasarnya dari campuran resin dan bahan kimia. Cara pembuatannya pertama didesain dulu Pak, digambar. Udah itu baru dicetak pakai alat ini. Wah, canggih ya Mbak Rara. Ini langsung jadi 3D atau gimana? Langsung jadi Pak, tapi sambil dicetak, udah itu hasilnya bakal keras dan berbentuk sesuai cetakan. Terus dikeringkan. Nah, ini nih mah, lucu nih. Pak, jangan dulu. Ini masih belum kering. Alah. Maaf, Mas. Nggak apa-apa. Nah, sambil nunggu, gimana Pak RT kalau misalnya mau coba melukis di sini? Wah. Boleh, Mas. Seriusan Mas? Boleh. Tuh Pak RT bisa warnain, ngecat sekalian buat kado anaknya biar lebih spesial. Tapi di mana, Mas, melukisnya? Di sini. Di sini nanti diajarin. Ah, boleh, mantap. Ayo, Mas. Ayo, gas. Nah, ini Pak step selanjutnya. Setelah di finishing pakai warna dasar, Bapak sekarang udah bisa ngecat sesuatu yang Bapak mau. Tuh, diajarin sama Mas Ikinya langsung loh. Aduh, saya teh agak grogi, Mbak. Padahal dulu mah saya jago ngecat-ngecat gini mah. Emang ngecat apa gitu Pak? Ngecat kamu. Ih, Pak RT mah inget istri di rumah. Aduh, bercanda, Mbak. Nah Mas, karena kemarin kan saya beli produk kan ya, dan bagus banget Mas produknya. Tapi jadi sayanya jadi penasaran gitu Mas. Ini tuh awal mulanya gimana sih Mas bisa buat produk yang sebagus itu? Banyak faktor sih ya kalau kenapa bikin dan memulai karir ini kali ya. Pada dasarnya sih emang seneng mainan awalnya. Terus pas tahun 2008-2009an tuh ada nih, saya beli satu majalah lah, di situ ada ngulas, oh ada Urban Toys nih, dulu masih istilahnya Urban Toys. Terus kayak oh ternyata bisa bikin mainan sendiri. Nah ya udah nggak langsung bikin, coba-coba aja dulu, coba sekian lama proses, wah akhirnya seru juga gitu. Terus di sisi lain, nah faktor yang lainnya itu beda ya kalau kerja commission sama kita bikin karya sendiri terus diapresiasi. Betul. Bener nggak sih? Betul. Apresiasinya beda gitu. Kayak misalnya kalau Mas Iki tolong kerjain 3D ini dong, ya udah saya kerjain, ya udah kerja biasa. Tapi kalau saya bikin sesuai yang saya visikan gitu, terus jadi, terus ada orang apresiasi, itu rasanya lebih oke, jauh lebih beda. Terus makanya oh udah deh coba seriusin si bidang ini gitu sebenarnya. Luar biasa awal mulanya. Tapi aku lihat-lihat tuh ya Mas ya, ini tuh ada karakter yang sangat-sangat ikonik gitu ya. Ini tuh kayak mirip kucing. Apa bener kucing atau gimana nih Mas? Coba bisa dijelasin mungkin ya karakter ikoniknya? Kebetulan ya. Iya, makanya sih. Aduh gitu kan. Iya, karakternya kan emang banyak nih dibikin, tapi kalau yang ini nama karakternya Meo Odi. Jadi baru dibikin sekitar 2 tahun lalu karena saya punya kucing. Saya juga senang hal-hal yang berbau mecha robot. Ya udah saya coba desain sedemikian rupa dan jadi deh si karakter ini. Terus bisa dibilang karena perjalanan 2 tahun itu sering bikin pameran segala macam, ya akhirnya jadi identitas juga gitu. Nah tapi Mas, ini tuh kalau misalkan dari satu produk itu tuh ngabisin waktunya berapa lama nih? Kalau dari awal produksi sampai akhir gitu, sampai yang udah finishing bagus banget gitu. Nah karena ini handmade, jadi kadang saya suka bikin beberapa edisi. Misalnya satu warna ini nih misalnya, saya cuman bikin 15 misalnya. 15 bisa dibilang beres 3 mingguan lah. Itu jadi waktunya kurang lebih seperti itu. Karena semuanya
masih kerja tangan gitu, bukan pabrik. Nah, karena tadi Masnya bilang ini kerja tangan, berarti kan memang apa ya, maksudnya buatan sendiri gitu kan, handmade. Nah, ini tuh Mas kerja sendirian atau emang ada partner? Ada partner. Oh, ada partner. Ada partner yang dia urusannya request tuh buat perbanyak. Jadi misalnya ini kan ada satu figur Oke. mau diperbanyak nih. Dia harus bikin cetakannya, harus punya itu ada partner. Tapi kalau ngecatnya masih sendiri. Masih sendiri. Soalnya itu juga yang jadi value orang karena dicat sama artisnya langsung. Oke. Itu juga jadi value tersendiri sebenarnya. Jadi penasaran, Mas paling banyak ngecat sendiri itu berapa produk buat misalnya satu event atau Kalau misalnya dalam satu seri pernah bikin 25 piece. 25 piece? Lumayan capek juga. Bisa, bener juga ya. Wow, luar biasa banget. Aku jadi ini ya, dapat hal yang baru ternyata dari satu produk tuh ternyata usahanya banyak banget gitu. Aduh, aku jadi penasaran juga ya kalau misalnya tantangan sih. Aduh, kenapa lagi Pak RT? Lagi nih Pak RT. Waktunya rakyat tahu. Kenapa lagi Pak RT? Lagi nih Pak RT. Nggak apa-apa. Ini masih sampel kok. Nggak apa-apa kok. Ini masih Patah bisa di... kepalanya. Enggak, ini emang fitur dia bisa bolak-balik tuh, bolak-balik. Bisa kepalanya bisa merotasi. Aman saya itu. Bisa ya Mas ya. Pak RT bisa aja. Ah, Bapak mah gak hati-hati sih. Oh iya, maaf atuh Mbak Rara, kesenggol. Ya udah Pak, kita tanya-tanya lagi ke Mas Ikinya. Nah, Mas jadi penasaran banget, ini tuh produk yang baru pertama kali dibuat sampai yang paling akhir ada di sini nggak? Ada. Wah, boleh ditunjukin nggak Mas? Ini kebetulan arsip dari semua yang pernah dibikin, jadi suka saya lebihin tuh satu supaya buat sampel. Nah, yang pertama dibikin tuh ini, Odi, The Sound of Fire. Jadi temanya entitas energi api pada waktu itu. Terus banyak macam-macam tema lainnya yang dibikin dari 2019 sampai sekarang. Nah, ini yang paling baru nih. Lagi tema Halloween kemarin. Dan kebetulan ini lagi ada di pameran sekarang. Pameran? Ada. Sekarang? Ada. Wah, kalau gitu saya juga mau lihat Mas. Pamerannya kayaknya pasti seru nih. Bener. Ayo, sekarang berangkatnya yuk. Ayo. Biar keburu hujan. Takut juga. Biar Waktunya rakyat tahu. ayo Mas. Ayo Mas. Ayo. Nah pemirsa, sekarang kita sudah ada di pamerannya Trick or Toys yang lokasinya di Microbus Coffee. Tapi bentar, ada yang hilang. Pak RT-nya mana ya? Aduh. Mas, Mana? iya. Saya kira teh kaca semua. Ini kebanyakan nongkrongnya di warkop. Sekali-kali di kafe gitu. Tapi Pak RT bentar. Pasti bingung kan ini banyaknya ini? Mending kita lihat-lihat dulu. Ini pamerannya masalahnya nggak cuma punya Mas Iki aja, ada kolaborasi sama teman-teman yang lain. Sini lucu-lucu ya. Tuh bagus. Nah ini yang Mas Iki. Tuh pemirsa, karya-karya ini nggak cuma punya karya Mas Iki aja loh, tapi ada karya dari kolaborator lain. Sembari menunggu Mas Iki kayaknya seru deh kalau kita digambar. Yuk langsung samperin artisnya. Nah, pemirsa, saatnya kita ngobrol-ngobrol nih ya sama Mas Iki. Bener. Bareng juga sama Pak RT nih. Pak RT. Nah, Mas Iki, tadi kan kita udah main ke studio nih. Ya. Jadi pengen tahu nih biografinya Mas Iki. Boleh dong, aku pengen tahu biar pemirsa juga tahu di rumah. Kira-kira Mas Iki tuh sebenarnya
asli mana sih Mas gitu? Asli Bandung kah atau? Kalau asli ya lahir dan tumbuh besar di Bandung. Terus kalau edukasi atau pendidikan seninya pernah kuliah seni rupa di UPI. Terus pernah kelas magister juga desain. Dan akhirnya udah deh nyemplung di dunia seni sampai sekarang gitu. Nah, saya juga mau nanya juga nih ya perihal tentang sebenarnya tuh kalau boleh tahu gitu ya. Sebenarnya nih ada nggak sih Mas Iki kayak kesulitan-kesulitan ketika membuat produk-produk ya Mas Iki gitu? Mungkin bisa dibilang kesulitannya itu lebih ke nge-publish biar jadi identitas khas kita gitu loh. Itu juga penuh tantangan, cara, waktu, nggak bisa instan gitu. Nggak bisa kayak ada orang nih jualan gorengan misalnya, oh rame gitu, apa sih formulasinya gitu, oke bahannya gini, bikin, mungkin bisa jadi cepat laku karena semua orang udah tahu apa itu makanan gitu. Tapi kalau ini kan beda, misalnya saya ngasih tahu orang, bikinnya gimana Ki, oh bahannya gini, sok aja nih bikin sendiri, kan belum tentu. Nah itu makanya si tantangannya itu sih nge-publish supaya ini biar jadi identitas yang khas tuh butuh proses juga gitu. Dan ya, Untung udah kesini. untung Iya. selamat. Aku jadi pengen lagi kira-kira Mas Iki pernah nggak sih mengalami kerugian terbesar atau nggak mengalami kerugian yang benar-benar besar banget gitu sampai mungkin di titik terendahnya? Oh pernah dong. Boleh dong diceritain dong ke pemirsa yang ada di rumah ya. Jadi ini juga jadi bahan penyemangat juga ya Ci. Pasti. Maksudnya jadinya tahu kayak oh bikin gini tuh nggak bisa instan gitu. Dulu tuh sebelum rame kayak hype sekarang mulai hype sih karena ada sesuatu kan. Dulu nggak ada, kita ikutan pameran sini sepi. Coba ikutan bazar ini nggak ada yang beli apa, terus kayak asem juga kan dipikir-pikir gitu. Tapi ya tadi karena suka sama passion ini ya udah deh coba aja terus gitu. Tapi ada satu momen tuh yang tahun 2018 lah, itu kan saya lagi sekolah lagi tuh. Ada momen itu sewa booth ke Thailand waktu itu. Ya kita dengan modal nekat gitu, udah deh pergi, nggak ada bekal apa tuh, nggak ada bekal kayak ini bikin karya tuh harus gini-gini, nggak ada, kita coba-coba aja gitu. Taunya di sana nggak sebegitunya gitu, ternyata orang rame tapi nggak ke kita gitu. Jadi kan ada evaluasi di situ, tapi ya udahlah itu memang bagian dari proses dan mental juga kan. Akhirnya di situ mulai agak ngerem dulu, terus mikir dulu apa yang kurang apa yang, tapi ya yang namanya passion ya kayak kadang-kadang nggak bisa lepas ya. Iya, Ya udah coba bikin, ya bikinlah si karakter Odi ini kayak tahun 2019 lah, kayak oke, ini kalau masih jalan responnya bagus, gas, kalau enggak ya udah saya kerja jadi 3D modeler aja gitu. Taunya kan apresiasinya bagus gitu. Rezeki ya. Ya jadinya kan jadi tahu kayak oh kayaknya nggak bisa instan kayak gini tuh. Nah, Mas, kan tadi Mas sudah cerita-cerita banyak nih soal kesulitan-kesulitan apa aja yang udah dilalui. Dari yang tadi buka pameran, terus masih sepi peminat mungkin sampai akhirnya sekarang gitu, muncul karakter Odi dan segala macamnya. Nah, untuk sekarang kira-kira capaian apa sih yang Mas ingin capai gitu? Atau mungkin capaian apa yang udah tercapai? Ya syukur sampai sekarang sih masih banyak diajakin gitu ya dari beberapa teman, entah itu di US atau apa yang ngundang, entah itu pameran atau apa. Misalnya yang terakhir bulan-bulan lalu saya diundang ke Hong Kong Convention, terus di China itu disupport tuh semua gitu. Dari mulai sponsor lah, ada sponsornya gitu. Kan kalau dulu saya pas Amsyongnya itu berhenti mungkin nggak akan sampai sekarang gitu. Itu dari kesempatan sih mulai banyak terbuka gitu, banyak terbuka. Kalau saya dulu berhenti mungkin nggak gitu. Itu terus beberapa kesempatan lain juga banyak gitu karena ya saya bikin ini gitu.
ternyata itu bikin feedback baik juga gitu. Kalau dulu saya nggak bikin, nggak ada. Dan saling silangnya informasi itu kadang ada feedback, entah itu ajakan apa, commission apa gitu. Itu juga ada gitu, capaian-capaian seperti itu. Ini ya harapan Mas mungkin terhadap produk ataupun ya mungkin desain ini gitu tentang desain karakter ini untuk kedepannya kayak gimana? Ya, harapannya sih sebenarnya nantinya pengen jadi sebuah intellectual property yang serius. Itu emang menjadi hak kekayaan intelektual gitu yang memang solid, terus bisa bekerja bagi semua orang. Karena kan orang sekarang udah main IP gitu, misalnya ada brand apa kolaborasi dengan karakter apa gitu. Jadinya itu lebih ke jangka panjangnya bisa seperti itu. Karena kan mungkin siapa yang tahu ya, waktu kita mungkin nanti semakin sedikit gitu. Tenaga kita buat bekerja mungkin semakin berkurang gitu. Tapi kalau dia udah menjadi HKI, IP yang lebih serius, itu bisa bukan kita yang kerja gitu. Saya punya karyanya, saya punya haknya, nanti bisa kerjasama sama orang. Gitu. Nah pemirsa, tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak ya, dari di studio sampai di sini nih tempat pamerannya yang udah tadi diajakin sama Mas Iki. Sayang banget ya, kita harus pamitan dulu karena Mas Iki mau ngajak ngobrol dulu ya. Iya. Gimana Pak RT, mau ngambil yang mana nih? Katanya buat oleh. Yang itu aja. Boleh dong. Buat anak saya. Salah. Saya dibeliin nggak Pak? Nanti lagi. Udah dulu. Kita sambil ngopi kali ya. Boleh. Kan ngobrol, Boleh, intinya gampang lah. Ayo. Siap? Makasih ya Rara pun Pak RT. Ayo kita ngobrol dulu. Wah pemirsa, gimana nih? Kita jadi dapat banyak informasi baru kan soal pembuatan mainan dan pembuatan produk mandiri. Nah, ini nih, waktunya rakyat tahu. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya hanya di 229 TV. Waktunya rakyat tahu.